kasih kalian tips supaya cerita teen lit kita itu gaya bahasanya enggak kaku. Nah, ada 3 tips di sini yang bakalan aku kasih kalian. Selamat datang di channel aku. Ketemu lagi sama aku, Unfa Dian. Oke teman-teman, sorry banget ini aku pakai backgroundnya cuma putihan doang. Soalnya di rumah aku itu lagi mati listrik gitu kan, jadi aku nggak bisa hidupin ring light. So aku pakai cahaya matahari gitu kan, jadi maaf banget kalau nanti cahayanya bakal terang redup terang kayak gitu. Nah langsung aja, nggak usah basa-basi lagi. Di video kali ini aku bakalan bahas soal gaya bahasa teen lit. Wah, kira-kira kayak gimana ya? Kalau kalian penasaran, seperti biasanya buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian harus subscribe dulu channel aku, karena subscribe kalian akan membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Terus jangan lupa juga buat kalian klik loncengnya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Nah, buat kalian anak Wattpad atau buat kalian yang suka baca novel, sering baca novel gitu kan, pasti kalian udah nggak asing lagi dong sama genre teen lit. Mungkin buat yang belum tahu pasti bertanya-tanya kan ya, Kak, teen lit itu apa sih? Terus gaya bahasanya kayak gimana sih? Nah, jadi teman-teman, teen lit adalah sebuah bacaan yang mengangkat topik seputar kehidupan remaja. Entah itu tentang percintaan, sekolah, keluarga, pokoknya apapun yang berhubungan dengan kehidupan remaja. Nah, terus Kak, penggunaan gaya bahasanya kayak gimana sih? Jadi teman-teman, karena cerita teen lit atau genre teen lit ini sasaran pembacanya adalah para remaja. Kenapa ada suara somai sih? Jadi teman-teman, karena genre teen lit ini sasaran pembacanya adalah para remaja, biasanya gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa yang ringan, gak berbelit-belit, dan mudah dipahami sama pembaca. Hampir semua novel genre teen lit itu gunain bahasa yang tidak baku alias bahasa sehari-hari, kayak kalau kita ngomong sama teman kita gitu. Dan bahkan hampir 100% penulis genre teen lit ini gunain bahasa gaul anak Jakarta gitu yang lo gue gitu kan. Tapi ada juga sih beberapa novel genre teen lit itu yang gunain bahasa yang baku. Bahasa yang baku itu yang kayak, kau sedang apa? Apakah kau sedang dalam masalah? Bolehkah aku membantumu? Nah, kayak gitu. Tapi saran aku mendingan kalian gunain bahasa yang tidak baku aja. Kenapa? Karena genre teen lit ini kan membahas soal seputar kehidupan remaja gitu kan. Terus sasaran pembacanya juga para remaja gitu kan. Jadi biar pembacanya itu ngerasa lebih nyaman aja. Nah, oke teman-teman, jadi di sini aku juga bakalan kasih tahu kalian beberapa penggunaan gaya bahasa dalam cerita. Nah, jadi nanti kalian bisa tahu tipe gaya bahasa dalam cerita kalian tuh masuk tipe yang kayak gimana sih. Langsung aja kita masuk ke tipe yang pertama, adalah narasi dan percakapannya menggunakan bahasa tidak baku. Contohnya kayak gini. Nah, udah aku kasih garis bawah mana kata-kata yang tidak bakunya. Dan menurut aku, kalau dari sudut pandang pembaca remaja ya, menurut aku penggunaan gaya bahasa yang kayak gini tuh justru malah lebih nyaman buat dibaca. Next, kita ke tipe yang kedua, adalah percakapannya bahasa tidak baku, sedangkan narasinya menggunakan bahasa baku. Contohnya kayak gini. Nah, ini adalah gaya bahasa tipe aku banget. Hampir semua novel yang aku tulis itu menggunakan tipe gaya bahasa yang campuran kayak gini. Bagian narasinya tetap konsisten pakai bahasa baku, sedangkan dialognya tetap gaya ala remaja yang gak baku gitu. Lanjut ke tipe yang ketiga, adalah bahasa baku untuk semua percakapan dan dialognya. Contohnya kayak gini.
Nah ini gaya bahasanya baku semua. Biasanya itu kalau gaya bahasa kayak gini digunain buat cerita yang genre dewasa. Maksudnya sasaran pembacanya orang dewasa gitu. Tapi nggak salah juga kalau cerita teen lit pakai gaya bahasa yang baku semua kayak gini. Tapi kalau menurut aku pasti kurang nyaman aja sih bacanya. Oke, berdasarkan beberapa tipe gaya bahasa yang udah aku kasih tahu tadi, kalian bebas terserah mau pakai yang mana. Yang penting alangkah baiknya cerita teen lit itu disampaikan dengan cara yang ringan tapi tetap punya nilai-nilai untuk diambil pelajarannya. Karena sejatinya cerita teen lit itu adalah sebuah bacaan ringan yang gak terlalu menguras pikiran saat membacanya gitu kan. Jadi walaupun kita membaca tapi kita juga bisa sambil refreshing gitu kan. Apalagi kalau ceritanya itu ada humornya. Akhir-akhir ini aku lagi senang nulis cerita pakai yang gaya bahasa baku semua sih. Kalau kalian mengikuti Wattpad aku, kalian pasti tahu dong cerita terbaru aku yang judulnya Mary with CEO. Nah itu aku tulisnya pakai gaya bahasa yang baku, gaya bahasa yang bukan lo gue tapi yang kau kayak gitu. Ya biar lebih estetik aja sih, aku juga pengen nyoba gitu kan. Tapi kalian tenang aja teman-teman, karena di sini aku juga bakal kasih kalian tips supaya cerita teen lit kita itu gaya bahasanya enggak kaku. Nah, ada 3 tips di sini yang bakalan aku kasih kalian. Tips yang pertama adalah mengganti kata tidak dengan kata enggak, terus kata aku dengan kata gue. Nah, sebenarnya kata aku diganti dengan kata gue itu enggak wajib sih, tapi ya kalian menyesuaikan aja lah sama konsep cerita kalian. Next, tips yang kedua adalah selipkan bahasa lokal. Maksudnya kalau misalnya setting cerita kalian itu di Jakarta ya jelas pakai lo gue gitu kan. Tapi kalau misal settingnya di Bandung ya kalian bisa selipin bahasa Sundanya. Oke, tips yang ketiga yang terakhir adalah jangan bermain diksi yang terlalu sulit. Kalau kalian emang pengen pakai majas boleh-boleh aja, tapi jangan berlebihan, nanti malah bikin cerita kalian berat buat memahaminya. Maksudnya ya kalian sesuaiin aja lah sama target pembaca kalian. Kalau cerita teen lit ya diksinya yang sederhana aja, oke? So itu dia teman-teman penjelasan aku soal gaya bahasa teen lit. Semoga bermanfaat buat kalian dan aku mohon maaf banget kalau penjelasan aku terlalu singkat atau buat kalian mungkin yang nonton nggak paham, mohon maaf banget. Terus juga kalau aku ada yang salah-salah gitu kan ngomongnya, ya aku cuma berbagi sepengetahuan aku aja sih. Semoga bermanfaat lah buat kalian. Terus buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian bisa subscribe dulu channel aku, karena subscribe kalian akan bantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. So, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.